Korut, kami guncang dunia, tembak rudal bisa capai wilayah Amerika Serikat. Korea Utara mengklaim bahwa mereka berhasil mengguncang dunia dengan menguji coba rudal yang disebut-sebut bisa mencapai Guam, wilayah Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Kementerian Luar Negeri Korut menyampaikan klaim ini setelah militer negara itu menguji coba rudal balistik jarak menengah Hwasong 12 pada 30 Januari lalu. Jangkauan rudal itu dilaporkan cukup untuk mencapai Guam. Di dunia saat ini, di mana banyak negara menghabiskan waktu tunduk dan patuh kepada Amerika Serikat, hanya negara kami di planet ini yang dapat mengguncang dunia dengan menembakkan rudal yang bisa mencapai wilayah Amerika Serikat. Demikian pernyataan Kemlu Korut. Kemlu Korut kemudian membanggakan uji coba rudal negara mereka sebagai pencapaian luar biasa yang dapat memperkuat pertahanan perang. Mereka juga memamerkan kekuatan alutsista Korut. Ada lebih dari 200 negara di dunia ini, tapi hanya sedikit yang punya bom hidrogen, rudal balistik antar benua, dan rudal hipersonik. Tulis Kemlu Korut sebagaimana dilansir kantor berita Reuters pada Selasa. Ketika diminta tanggapan mengenai pernyataan Korut ini, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat hanya mengulang komentar yang mereka keluarkan setiap kali Pyongyang menguji coba rudal. Juru bicara Kemlu Amerika Serikat menyebut Korut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Menurutnya, Korut juga mengancam upaya global untuk mencapai non-proliferasi atau pembatas kepemilikan senjata nuklir. Amerika Serikat punya kepentingan vital untuk menghalau Korut mempertahankan diri dari provokasi, membatasi jangkauan program senjata berbahaya mereka, katanya. Ia kemudian berkata, dan yang paling penting adalah mengamankan warga Amerika Serikat, pasukan yang kami terjunkan dan sekutu kami. Namun Kemlu Amerika Serikat juga menegaskan bahwa mereka tak berniat bermusuhan dengan Korut. Mereka juga mendesak agar Korut mau kembali ke meja perundingan, desakan yang juga sudah berulang kali ditolak Pyongyang. Korut dan Amerika Serikat sebenarnya sudah sempat menggelar perundingan denuklirisasi beberapa tahun lalu. Donald Trump bahkan sampai bertemu dengan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un. Namun perundingan mengenai program nuklir itu mandek karena perbedaan pendapat terkait detail kesepakatan denuklirisasi. Setelah pemerintahan Amerika Serikat bergulir, Presiden Joe Biden menyatakan niatnya bertemu dengan perwakilan Korut demi membahas denuklirisasi. Korut menolak tawaran tersebut. Mereka menuding Amerika Serikat masih menggaungkan kebijakan yang bermusuhan terhadap negaranya. Korut, hanya kami yang bisa guncang dunia dengan rudal ke daratan Amerika Serikat. Korea Utara menggembar-gemborkan uji coba misilnya baru-baru ini pada hari Selasa. Melansir Reuters, Korea Utara mengatakan senjata nuklir dan rudalnya bisa mencapai Amerika Serikat dan mengguncang dunia. Ini menjadikan Korea Utara sebagai satu-satunya negara yang menentang Amerika Serikat. Terlepas dari larangan uji coba rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB, Januari merupakan bulan rekor bagi Korea Utara dengan setidaknya 7 peluncuran rudal, termasuk tipe baru rudal hipersonik yang mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi. Di antara tes tersebut adalah penembakan pertama rudal jarak menengah yang mampu menyerang wilayah Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan serangkaian tesnya adalah pencapaian luar biasa yang memperkuat pencegahan perang Korea Utara. Di dunia saat ini, di mana banyak negara membuang waktu berurusan dengan Amerika Serikat dengan kepatuhan yang membabi buta, hanya negara kita di planet ini yang dapat mengguncang dunia dengan menembakkan rudal ke daratan Amerika Serikat dalam jangkauannya. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti yang dilaporkan Reuters. Ada lebih dari 200 negara di dunia, tetapi hanya sedikit yang memiliki bom hidrogen, rudal balistik antar benua, dan rudal hipersonik, tambah pernyataan tersebut. Saat dimintai pernyataan terkait hal ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengulangi posisinya bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan mendesak negara tersebut untuk kembali berdialog. Tetapi pembicaraan untuk membujuk Pyongyang untuk menyerah atau membatasi persenjataannya dengan imbalan keringanan sanksi telah terhenti sejak 2019. Tujuan kami tetap, yakni denuklirisasi lengkap semenanjung Korea. DPRK merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan rezim non-proliferasi global. Amerika Serikat memiliki kepentingan vital dalam menghalangi DPRK, mempertahankan diri dari provokasi atau penggunaan kekuatannya, membatasi jangkauan program senjatanya yang paling berbahaya,
Dan di atas segalanya, menjaga rakyat Amerika, pasukan kami yang dikerahkan dan sekutu kami agar tetap aman. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat, Jepang, Korsel, kutub peluncuran rudal Korut ganggu stabilitas. Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mengutuk setelah terjadinya serangkaian peluncuran rudal balistik Korea Utara. Dalam pertemuan di Honolulu, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong, dan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa mengutuk 7 peluncuran rudal tersebut sebagai mengganggu stabilitas. Pyongyang perlu menghentikan kegiatannya yang melanggar hukum dan terlibat dalam dialog. Demikian pernyataan ketiganya dilansir AFP pada Minggu. DPRK Korut sedang dalam fase provokasi, kata Blinken pada konferensi pers bersama 2 menteri luar negeri lainnya. Kami terus bekerja untuk menemukan cara untuk meminta pertanggungjawaban DPRK, imbu Blinken, mengutip sanksi terbaru yang dijatuhkan pada 8 orang dan entitas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara. Ketiga diplomat itu menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi seluruh semenanjung Korea dan kesiapan untuk melanjutkan pembicaraan dengan Pyongyang yang belum menanggapi tawaran dari pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tahun lalu. Para menteri luar negeri menekankan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK dan menggarisbawahi keterbukaan yang berkelanjutan untuk bertemu dengan DPRK tanpa prasyarat, kata mereka dalam pernyataan itu. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengkritik Korut soal uji coba rudal balistiknya. Dia menyebut Korut harus menghormati hak asasi manusia. Kami menyerukan DPRK, Republik Demokratik Rakyat Korea, untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan menghormati hak asasi manusia, menghentikan program WMD, senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya, warga Korea Utara yang rentan, ujar Linda Thomas-Greenfield, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa. Korut berada di bawah sanksi-sanksi PBB sejak tahun 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Pada November lalu, Rusia dan China membangkitkan kembali resolusi tahun 2019 untuk melonggarkan sanksi PBB terhadap Korut. Mereka menyebutnya sebagai upaya meningkatkan situasi kemanusiaan. Dorongan itu menuai sedikit dukungan dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya sehingga tidak jadi di voting. Jika Dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan semata-mata geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan. Kami meyakini bahwa penerapan sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat, sebut Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Berdasarkan laporan rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Sabtu, situasi kemanusiaan di Korut terus memburuk. Laporan itu menyebut situasi buruk kemungkinan besar dipicu oleh blokade COVID-19 yang diberlakukan otoritas Korut.